Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita belajar tentang bilangan bulat, mari kita ingat kembali tentang bilangan asli. Berapa anggota bilangan asli? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan caca. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada lagi bilangan positif. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk bilangan negatif, anggotanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ada lagi bilangan prima. Anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ada bilangan kuadrat, yaitu anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, itu tadi anak-anak beberapa bilangan beserta anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang bilangan bulat. Definisi dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jika kita buat garis bilangan, tampak seperti di bawah ini anak-anak. Nah, ini untuk tulisan yang warna hitam, ada angka 1, 2, 3. Dan seterusnya dikatakan bilangan positif. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Berikutnya ada di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Disebut bilangan negatif. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Ada angka 0 di tengah-tengah. Disebut bilangan netral. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa lihat bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, setelah itu kita pelajari tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Pertama adalah sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Yaitu setiap bilangan bulat jika ditambah bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Berikutnya, setiap bilangan bulat jika dikalikan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, hasilnya 5 juga bilangan bulat. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6, juga bilangan bulat. Nah, itu yang dikatakan sifat tertutup. Selanjutnya yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B hasilnya pasti sama dengan B ditambah A. Contoh, jika A kita ganti 2, B kita ganti 3, maka 2 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Berikutnya untuk perkalian, A kali B hasilnya akan sama dengan B kali A. Contohnya 2 kali 3 hasilnya 6, maka 3 kali 2 hasilnya juga 6. Paham ya anak-anak? Berikutnya yang ketiga anak-anak, unsur identitas.
Bilangan 0 dikatakan unsur identitas penjumlahan, sebab setiap bilangan jika ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan 0 kita tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 5 hasilnya 5, 0 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 10. Nah, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 0 dikatakan unsur identitas penjumlahan. Berikutnya ada unsur identitas perkalian, yaitu angka 1. Sebab setiap bilangan jika dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Misal 1 dikalikan 3 hasilnya akan 3. 1 kali 7 hasilnya juga 7. 1 kali negatif 4 hasilnya negatif 4 juga. Sehingga berapapun bilangan jika kita kalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Dikatakan unsur identitas perkalian adalah 1. Paham anak-anak? Yang keempat, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya akan sama jika di dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Misal di sini 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4, hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan 2 ditambah 3 dulu, kemudian ditambah 4. Di sini 2 ditambah 7 sama dengan 9, hasilnya sama dengan 3 ditambah 4 juga 9. Asosiatif juga berlaku untuk perkalian anak-anak. Maka di sini jika 2 dikalikan dalam kurung 3 ditambah 4, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3, kemudian baru dikalikan 4. 2 dikalikan 12, 24, maka 6 dikalikan 4, hasilnya juga 24. Sifat berikutnya adalah distributif atau penyebaran. Untuk penjumlahan, A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan C, hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dan C kita jumlahkan terlebih dahulu. Contoh, 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Ini hasilnya 6 ditambah 8. Di sini yang sebelah kanan hasilnya adalah 6 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 7. 14 hasilnya 2 kali 7 juga 14. Nah, selanjutnya A kali B dikurangi A kali C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikurangi C. Kita contohkan, A dikali B diganti 2 kali 3 dikurangi A kali C kita ganti 2 kali 4, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikalikan 3 dikurangi 4. Di sini 6 dikurangi 8 sama dengan 2 dikalikan 3 dikurangi 4 negatif 1 anak-anak. Sehingga 6 dikurangi 8 hasilnya negatif 2. 2 dikalikan negatif 1 hasilnya juga negatif 2. Ini disebut sifat distributif atau penyebaran. Yang keenam, pengurangan bilangan bulat. Jika A dikurangi B, ini hanya penulisannya saja anak-anak. Nanti dapat ditulis dengan A ditambah negatif B. Misalkan ada 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Betul kan?
4 dikurangi 31. Nah, ini dapat juga kita menghitungnya dengan 4 ditambah negatif 3. Hasilnya juga sama dengan 1. Penulisan ini nanti hubungannya untuk kita menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Berikutnya, jika A dikurangi negatif B dapat ditulis dengan A ditambah B. Jadi ini negatif, tanda negatif lagi di dalam kurung, maka negatif kali negatif hasilnya jadi positif. Misal 4 dikurangi di dalam kurung negatif 3 itu hasilnya 7. Kenapa? Karena di sini kita juga dapat menghitung dengan negatif kali negatif jadi positif. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Berikutnya sifat yang ke-7. Perkalian bilangan bulat. A kali B dapat kalian tulis lebih sederhana AB. Jadi jika kalian temukan ada AB artinya A kali B. Atau ada A dalam kurung B, ini juga sama artinya A kali B. Ada lagi A titik B, artinya sama A kali B. Contoh, jika ada penulisan 2 kali 3 akan sama dengan menulis 2 di dalam kurung 3. Atau boleh ditulis 2,3. Hasilnya semuanya sama, yaitu 6. Berikutnya yang ke-8. Pembagian bilangan bulat. A dibagi B atau dibaca A per B sama dengan C. Artinya apa? Jika di sini jika B kamu kalikan dengan C, hasilnya adalah harus A. Saya ulangi, A dibagi B hasilnya akan C. Artinya jika angka atau huruf B ini kalian kali dengan C, hasilnya nanti adalah pasti A. Contoh, A diganti 8, B diganti 2. Maka A per B sama dengan 8 dibagi 2. Berapa hasilnya? 4. Kenapa kok 4? Sebab ini 2. Jika kamu kalikan 4, hasilnya akan 8. Berikutnya anak-anak. Yang ke-9. Pembagian dengan 0. Di sini 0 jika dibagi dengan A itu sembarang bilangan, nanti terserah mau diganti berapa, hasilnya pasti 0. Kenapa? Seperti yang di atas tadi bahwa di sini A per B sama dengan C, karena B dikali C hasilnya pasti A. Nah, sekarang kembali ke nomor 9. 0 dibagi A hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena A kali 0 hasilnya pasti 0. Contoh, 0 tetap A kita ganti 5. Maka 0 dibagi 5 sama dengan 0. Kenapa? Karena 5 dikalikan 0 hasilnya 0. Berikutnya, jika A per 0 hasilnya tak terdefinisi. Contoh, A kita ganti 10 dibagi dengan 0. Kenapa tak terdefinisi? Seandainya kalian menulis hasilnya itu adalah 0. Apa benar jika dihitung 0 kali 0 apa sama dengan 10? Ternyata tidak. 0 kali 0 tidak sama dengan 10.
Misalkan lagi kamu ambil di sini hasilnya adalah 5 ya. Misalkan ini ya 10, saya tulis. Bentar. Saya tulis di sini 10 per 0. Kalau kalian hitung, misalkan hasilnya 0. Apa betul ini kalau kamu hitung ini di sini kamu kalikan 0 kali 0, apa hasilnya di sini 10? Tidak kan anak-anak, sama dengan 0 bukan 10, maka ini bukan hasilnya 0. Yang satunya lagi tadi misalkan ini 5 hasilnya. 10 dibagi 0, kalian tulis hasilnya 5. Apakah benar? Contoh di sini ya. 10 dibagi 0, kamu tulis hasilnya 5. Apakah benar 0 kali 5 sama dengan 10? Tidak kan anak-anak? 0 kali 5 tetap 0. Jadi 0 kali 5 hasilnya tidak sama dengan 10. Karena itu berapa hasilnya? Dikatakan tak terdefinisi. Nah, itu anak-anak kenapa jika berapapun bilangannya kalian bagi dengan angka 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, sekian anak-anak pelajaran kita kali ini tentang bilangan bulat dan sifat-sifat pada bilangan bulat. Berikutnya pertemuannya yang akan datang, kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Assalamualaikum.